Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang insya Allah ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa umur dan usia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar yang insya Allah dengan nikmat tersebut kita bisa menambah dan menambah lagi perbekalan yang kita butuhkan untuk perjalanan panjang kita para ummahat. Perjalanan panjang itu terjadi setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita betul-betul bersyukur kepada Allah dan juga tentunya atas nikmat yang sangat besar, nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai cahaya yang akan menuntun kita kelak di yaumil qiyamah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Alhamdulillah para ummahat, hari ini kita hidup di zaman yang serba sibuk. Semuanya sibuk, alhamdulillah. Sehingga kesibukan aktivitas yang kita jalani ini seringkali menjadikan hati kita itu lelah. Dan lelahnya ternyata bukan karena banyak pekerjaan, namun ternyata sebabnya karena sedikitnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita sering capek, sering lelah, tapi hati kita hampa. Kemudian waktu kita habis, ibu, seakan-akan gak ada waktu lagi. Namun ternyata jarang sekali kita menyapa Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, untuk takut hatinya karena mengingat Allah. Ayat ini adalah pertanyaan dari Allah.
Belumkah datang waktunya? Emang belum waktunya ya orang itu takut kalau mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kan gitu. Ayat ini pernah menggugah seseorang yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu kalau ngaji pernah mendengar nama Fudail bin Iyad. Seorang ulama dan ahli ibadah, Imam Masjidil Haram. Ternyata beliau dahulu adalah seorang perampok. Ini Fudail bin Iyad. Satu hari ketika ia melihat seorang wanita yang menarik hatinya, diikuti, Bu. Dikuntit wanita tersebut sampai ke rumahnya, ditandain tuh rumahnya. Malah balinya ia memanjat pagar rumahnya, dinding rumahnya, dan pada waktu itu mendengar ayat ini dibaca oleh seseorang. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang masanya, waktunya orang itu takut kepada Allah ketika mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau terkejut, tergetar, kemudian bertaubat kepada Allah, akhirnya membuat rumah di dekat Masjidil Haram dan jadi seorang ahli ibadah. Masya Allah. Ini tentu pelajaran bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya, kalau tidak hari ini kapan? Karena kalau kita ingat kematian, maka seringkali kematian itu menyergap. Baghtah ya'ti baghtatan, datang tiba-tiba. Walaupun seringkali Allah sudah memberikan peringatan, Ibu. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah tidaklah mencabut nyawa seorang hamba kecuali sudah diutus delegasi kematian. Sinyal-sinyalnya, indikasi sudah dikirimkan. Itulah yang disebut dengan rusulul maut, utusan-utusan kematian sebelum malaikatul maut itu datang sendiri. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan setidaknya ada 3 peringatan sinyal kita semuanya agar kita tidak kaget. Ini kasih sayang Allah para umat. Yang pertama adalah perubahan pada fisik kita, yang dulunya kuat sekarang menjadi lemah, kan gitu. Yang dulunya sehat sekarang sering sakit. Itu bukan hanya tentang faktor usia, tapi adalah pesan cinta, pesan halus dari Allah untuk kita itu berpikir para umat. Oh, ternyata seperti ini. Kemudian yang kedua adalah uban yang mulai muncul di kepala kita. An-nadhir, pemberi peringatan itu adalah uban. Itu adalah sinyal, pesan indah dari Allah untuk kita semuanya. Yang ketiga adalah kematian mereka orang-orang yang terdekat. Ya, pasangan kita mungkin, orang-orang yang kita cintai, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita. Maka ketika mereka pergi menuju Allah, atau ketika kita mengantar jenazah, sungguh yang dibawa bukan hanya amalnya, tapi pesan kepada kita. Seakan-akan mereka berkata, bersiaplah, sesungguhnya engkau akan datang gilirannya. Di sini para ummahat, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, apakah belum datang masanya orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesibukan dunia yang kita saksikan hari ini itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kesibukan yang melalaikan kita kepada zikrullah. Jadi kesibukan dunia itu aslinya nggak salah. Yang salah apa para ummahat? Ketika kesibukan tersebut itu melalaikan kita terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Sayyidul Mursalin, Nabi kita, orang yang kita ikuti, suri tauladan kita, contoh terbaik untuk kita di dalam menjalankan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sibuk. Masya Allah. Beliau memimpin jihad fisabilillah, berdakwah, mengajari para sahabat, dan juga punya tanggung jawab untuk keluarganya. Sibuk sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kesibukan beliau itu tetap beliau tidak lalai dari menghidupkan hati. Ini contoh terbaik. Makanya kalau kita itu kadang-kadang kok nggak sempat ngaji gitu ya Ibu, diajak ngaji kok nggak sempat. Pertanyaannya, Masya Allah, Anda itu lebih sibuk daripada Nabi Muhammad. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul kan gitu. Masya Allah, ngaji Ibu, sibuk banget. Padahal juga di rumah.
Apa kesibukannya? Ya tidur, gitu kan. Lagi sibuk apa? Sibuk tidur. Masya Allah. Maka kesibukan itu tidak tercela. Kapan tercela? Ketika melalaikan kita kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian. Apa itu? La tulhikum amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah, dari dzikir pada Allah. Maka cukup sebagai tanda dan alamat indikasi para ummahat dicabutnya keberkahan apa yang kita miliki. Anak-anak, harta dan keluarga, ketika semua itu menjadikan kita lalai akan dzikir kepada Allah. Makanya keberkahan tidak mesti jumlah ya. Para ummahat anaknya banyak, oh bahagia, belum tentu. Hartanya melimpah kemudian barakah, oh tidak, belum tentu para ummahat. Keberkahan itu hadir di dalam kebaikan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Itulah ukuran barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-barakah, makna dari barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kalau kita itu hari ini disibukkan dengan sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Apapun itu ibu. Kita punya aktivitas dan tidak mesti aktivitas diniyah, aktivitas duniawiyah, tapi mengingatkan kita pada Allah. Masya Allah. Makanya Allah kan mencela para ummahat ketika orang tenggelam dalam aktivitas ukhrawiyah tapi tidak mengingat Allah. Ini kan unik ya. Orang salat ini kan aktivitas apa? Diniyah ya ibu. Salat itu adalah satu situasi di mana orang paling dekat dengan hamba. Di sana ada sujud, dan sujud itu apa? Kondisi di mana hamba paling dekat dengan Allah dan kita diperintahkan untuk berbanyak apa? Doa. Salat, masya Allah. Tetapi kalau orang itu menjalankan salat namun menjadikan dia tidak ingat Allah, itulah hamba yang tercela. Dalam firman Allah, Allah menyampaikan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Loh, orang salat kok celaka? Bukankah banyak hadis yang menunjukkan akan keutamaan ibadah salat? Menjadi amal yang paling pertama dihisab. Salat itu seperti ini, seperti itu. Tapi kenapa celaka? Ingat, ternyata kaitannya adalah hati yang kosong daripada zikir kepada Allah. Badannya salat, kepalanya sujud, kepalanya rukuk, tapi hatinya tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah. Celaka orang seperti ini. Bisa kita pahami para ummahat? Maka sekali lagi saya sampaikan, sungguh beruntung siapapun orangnya yang kemudian memiliki aktivitas yang aktivitasnya itu mengantarkan pada zikrullah. Masya Allah. Makanya ketika kita bicara tentang pekerjaan, ini khususnya bagi para suami, mereka yang memiliki pekerjaan, apa pekerjaan yang terbaik itu? Kan itu. Mungkin sebagian orang mindsetnya beda-beda ya ibu. Pekerjaan yang bagus ya yang memiliki gaji sekian, kan gitu ibu. Ukurannya gaji. Oh, saya punya tawaran pekerjaan nih pak, gajinya sekian-sekian, kan gitu. Masya Allah. Oh, gaji itu nomor 2, tapi prestisnya lah kan kita kerja di mana? Oh, saya kerja di kementerian atau apa, kan gitu. Mungkin gajinya nggak lebih besar, tapi prestisnya itu loh, kan gitu. Masya Allah. Kan beda-beda orang itu. Maka para ulama memiliki standar yang beda ibu. Pekerjaan yang terbagus itu memiliki beberapa kriteria. Pertama, pekerjaan yang menghasilkan. Menghasilkan yang kerja, menghasilkan ya ibu. Ya, menghasilkan yang bisa mencukupi nafkah untuk dirinya. Nah, pekerjaan yang menghasilkan apa? Ya, menghasilkan hasil yang mencukupi nafkah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Nah, ini pertama. Ya. Pekerjaan yang bagus itu adalah pekerjaan yang bisa mencukupi nafkah dirinya dan nafkah siapapun yang wajib dinafkahi oleh dirinya. Siapa yang wajib dinafkahi laki-laki? Pertama adalah istri. Nah, istri nomor 1. Baru nomor 2 anak. Nomor 3 orang tua.
Nomor empat nih kalau para ulama mengatakan hamba sahaya. Tapi nggak ada sekarang hamba sahaya, budak nggak ada ya Bu. Berarti masuk di dalamnya siapapun yang ada di bawah tanggung jawabnya. Punya ART, punya apa karyawan, nah itu di bawah tanggung jawab dia. Itu Masya Allah, Alhamdulillah saya bekerja bisa menggaji ART, bisa menggaji karyawan, Masya Allah. Ini pekerjaan terbaik pada kriteria pertama, yaitu hasilnya bisa mencukupi nafkah untuk dirinya. Nah, maka itu juga mengajarkan kita para ummahat skala prioritas. Ya, kita kemudian orang-orang yang wajib kita nafkahi yaitu istri. Maka kalau nafkahnya cukup untuk 2, maka untuk dirinya dan istrinya. Kalau cukup untuk 3, tambah anaknya. Cukup untuk 4 adalah orang tuanya. Kan seperti itu urutan dalam rumah tangga ya para ummahat. Jangan benturkan satu hadis dengan hadis yang lain. Nanti orang salah paham. Ya, laki-laki itu adalah milik ibunya. Akhirnya ibunya dinafkahi, istrinya tidak dinafkahi. Nah, ini kurang pas. Ya, idealnya adalah semuanya dinafkahi kalau memang orang tuanya membutuhkan itu ya para ummahat. Mudah-mudahan kita menjadi istri-istri terbaik, menjadi ibu-ibu terbaik. Alhamdulillah. Baik, kriteria yang kedua, pekerjaan yang terbaik adalah bisa ya pekerjaan tersebut tidak menjadikan ia terhalang menjalankan sholat. Nah, ini penting ini. Pekerjaan tersebut tidak menghalangi kita untuk bisa mengerjakan sholat. Maka alhamdulillah kalau kita bekerja, suami bekerja, sholatnya masih bisa, ini Masya Allah. Karena tidak semuanya para ummahat. Yang ketiga, pekerjaan yang masih berikan kesempatan seseorang untuk zikir, menjalankan wiridnya harian. Alhamdulillah. Ini satu yang luar biasa. Maka kalau 3 ini ngumpul Ibu, ya, nafkahnya tercukupi, nafkah orang-orang yang wajib dinafkahi tercukupi. Kemudian apa yang kedua? Bisa menjalankan sholat, bisa menjalankan zikir wirid harian. Apa kata para ulama? Hendaklah orang seperti ini menjaga adab kepada Allah. Apa itu adabnya? Jangan minta atau jangan buru-buru minta pekerjaan yang lain, karena belum tentu yang kau minta itu baik untuk dirimu. Itu pertanda Allah itu ingin Anda itu masih di situ. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika orang sudah dikasih pekerjaan seperti ini para ummahat, sudah dikasih kerjaan hasilnya mencukupi nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi, bisa menjalankan sholat, kemudian apa? Bisa menjalankan wirid, zikir hariannya. Masya Allah, kalau dia minta kepada Allah pekerjaan yang lain, ya keberhasilan atau pekerjaan terbaik itu ini. Ternyata simple kata para ulama, pekerjaan terbaik adalah ini dan ini. Intinya apa? Aktivitas boleh, kesibukan boleh, tapi hati-hati kalau kita itu masuk dalam perangkap kesibukan yang kemudian melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah terbesar dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadikan dunia itu sebagai puncak tujuan kita. Jangan sekali-kali menjadikan dunia sebagai puncak kehidupan kita. Ini peringatan dari Nabi. Orang boleh memiliki ya Ibu, tapi jangan menjadikan dunia itu puncak daripada tujuan hidupnya. Sehingga apa kata Nabi? Kalau orang itu menjadikan dunia sebagai himmah, tujuan puncak hidupnya, apa balasannya? Allah akan menjadikan kefakiran itu nampak di pelupuk matanya. Maka akan muncul orang-orang yang mentalnya miskin malah. Kenapa orang mental miskin? Ada satu ya sebab penyakit mental miskin ini. Ternyata sebabnya apa? Para umat, karena menjadikan dunia itu sebagai tujuan puncaknya. Makanya orang yang paling kaya adalah orang yang paling gak hajat, aslinya seperti itu kan. Ini yang pertama. Kemudian efek yang bahaya para ummahat, ibu-ibu dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Pengen punya rumah ya sudah, bagaimana terwujud rumah itu. Dia tidak memperhatikan apakah prosesnya riba atau tidak. Padahal kalau kita tidak memiliki rumah juga enggak aib Ibu. Enggak akan dihisap oleh Allah. Kenapa kamu seumur hidup kok ngontrak? Enggak ada. Dan mendapatkan dengan cara riba, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aib, tidak ada tabu kita ngontrak bertahun-tahun. Enggak masalah itu. Ya, enggak masalah. Kita enggak punya kendaraan mewah, enggak masalah. Alhamdulillah. Dan
insya Allah nggak mati juga ya ibu, punya kendaraan yang harganya MM-an itu, nggak punya itu ya nggak meninggal, alhamdulillah. Kita butuh yang sesuatu yang sederhana kan. Ternyata yang kita butuhkan apa dalam keseharian kita? Makan, ya kan? Bisa makan alhamdulillah sepiring, semakin tua juga semakin dikurangi. Kalau dulu makan nasinya 2 piring, sekarang dikurangi. Kenapa? Ya faktor U. Kalau makan nasi banyak kakinya pegel Ustaz, kan gitu. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu sering mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat yang sederhana ibu. Coba perhatikan surat yang kita hafal, surat Quraisy. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka itu menyembah Allah, pemilik rumah yang mulia ini, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Apa lanjutnya ibu? Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang mengenyangkan, yang berikan makan kepada mereka ya, minju karena kelaparan, karena lapar. Allah yang mengenyangkan maksudnya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Masya Allah. Makanya dalam hadis sebutkan para ummahat, barang siapa di pagi harinya itu merasakan sehat badannya, cukup makannya, tenang di rumahnya, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Kita butuh apa sih ibu? Makanya tadi kita nggak punya rumah mewah, insya Allah nggak mati. Tidak punya kendaraan mewah nggak mati. Dan itu nggak tabu, nggak aib. Maka orang-orang yang orientasi akhirat itu jelas. Ya hati-hati para ummahat, dunia yang kemudian melalaikan kita. Apalagi kita jadikan dunia itu sebagai puncak keinginan kita, akan menumbuhkan penyakit apa tadi? Mental miskin. Apa itu? Merasa kurang terus. Orang miskin kan merasa kurang. Tapi kalau kita nggak punya banyak duit, cukup alhamdulillah, itu mental kaya itu. Kalau mental miskin selalu kurang itu. Orang yang korupsi gede-gede itu kalau dicek tabungannya, rekeningnya itu udah gendut-gendut ibu. Pak masih korupsi, mentalnya miskin. Mentalnya miskin. Kenapa tadi? Itu betul kata Rasulullah, menjadikan dunia itu hammuhu, hasratnya, keinginannya, orientasi dia itu dunia semuanya. Apapun perilaku dia, aktivitas dia, dia akan bertanya, ada keuntungan duniawiyah enggak? Dan kemudian yang kedua yang membahayakan apa para ummahat? Orang akan menghalalkan segala cara, tidak tahu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang perlu kita pahami, karena tema kita hari ini adalah menghidupkan hati. Kita coba kenali tanda-tanda hati yang mulai padam nurnya, yang mulai gelap, yang butuh nur cahaya, yang mulai terserang penyakit. Ada beberapa tanda di sana. Yang pertama adalah ibadah yang mulai terasa berat. Ibadah yang sudah mulai terasa berat. Ibadah bukan lagi kebutuhan. Ibadah sudah mulai terasa berat. Ini tanda-tanda hatinya bermasalah. Kalau hatinya bermasalah berarti harus diperbaiki ya ibu-ibu. Seperti kita punya HP ya. HP fungsinya apa? Untuk komunikasi. Intinya itu kan. Nanti HP-HP sekarang banyak itu fungsinya. Tapi inti daripada HP itu untuk komunikasi. Maka kita itu, hati kita fungsinya untuk komunikasi dengan Allah. Ya saat ibadah-ibadah itu yang normal. Maka HP yang normal itu apa ibu? Ketika kita sedang aktivitas yang lain. Sama ketika kita misalnya lagi kerja gitu ya, kemudian waktu sholat ya sholatan gitu kan. Sama kalau kita punya HP. Ibu-ibu suka nonton YouTube nggak? Ya apalah gitulah, apa aktivitas di HP yang selain komunikasi. Ya, nonton apa, lihat apa kan gitu kan. Kemudian ketika ada panggilan masuk, tetap masuk. Nah itu HP-nya normal. Normal kan? Sama kita aktivitas kemudian ada panggilan sholat. Jadi itu normal tuh. Ya. Lagi asik main atau apa, lagi punya kerjaan apa, oh waktu ditalin. Kan itu tuh. HP
seperti itu Ibu. HP yang normal itu aktivitas apapun yang kita lakukan ketika ada panggilan masuk berarti masuk. Kalau enggak berarti ada sesuatu ini kan gitu kan. Berarti tandanya HP-nya rusak. Ya kita manggil orang malah terbuka YouTube. Kita pengen chatting orang, pengen ngasih kabar terbuka apa? Berarti HP-nya apa? Error. Kalau HP error kemungkinan dua ya Bu, diperbaiki atau dibuang. Kan gitu. Lah kita gimana nih? Kalau nggak diperbaiki apa dibuang? Allah musta'an. Jadi hati yang error, hati yang buruk maka diperbaiki. Oleh karena itu para ummahat, kalau sudah terasa berat dalam ibadah, maka ingatlah tujuan kita. Tujuan kita hidup itu bukan untuk senang-senang tenggelam dalam duniawiyah, bukan para ummahat. Tujuan kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan bahkan para ummahat bukan hanya sekedar mengabdi. Orang-orang yang meniti jalan, maksudnya meniti jalan di sini punya goals, punya tujuan, punya target. Apa itu? Mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Cinta Allah. Baik kita mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Itu Masya Allah. Makanya kalau orang itu segala aktivitas diniyah kita itu nggak punya goal seperti ini, rugi. Ibu ngapain taklim? Ngaji. Padahal ini waktu yang enak istirahat setelah aktivitas pagi, menyiapkan makanan macam-macam kan gitu. Kenapa ngaji? Ya sudah Ustaz, daripada nganggur. Nah, ini bahaya ini. Ini harus direparasi nih, error nih kan itu. Kalau HP error nih harus diperbaiki, kalau enggak beli baru kan itu. Masya Allah. Kenapa? Saya ingin mendapat perhatian Allah Ustaz. Masya Allah. Saya ingin dilirik oleh Allah Ustaz. Itu sudah benar. Roadmapnya sudah benar itu. Ya. Ibu ngapain ikut tahsin? Wah kalau tahsin kan keren Ustaz. Loh, kok keren-kerenan ini malah? Ya, saking semangatnya ketika jadi makmum imamnya salah tahsin diingatkan itu. Iya karena budu. Nah, ainnya kurang gitu. Imamnya pusing. Masya Allah. Apa goalsnya? Mahabbatullah. Nah, ini kan target atau tujuan. Berarti kita butuh kendaraan ke sana. Maka dalam bahasa tazkiyatun nafas Ibu, kita dianggap musafirun ilallah, dianggap orang yang berjalan menuju Allah. Maka orang yang baik itu ibarat air. Air yang baik itu mengalir Ibu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, insala taba, air kalau mengalir itu sehat. Tapi kalau air menggenang biasanya enggak sehat. Sama kita itu bergerak menuju Allah, menuju satu target yaitu mahabbatullah. Itu butuh apa? Ayo ingat, kendaraan. Kendaraannya apa Ustaz? Nah di sini. Kendaraannya itu ada dua. Pertama adalah al-a'mal al-zahirah. Al-a'mal al-zahirah. Amal-amal zahir. Al-a'mal al-zahirah, amal-amal ketaatan yang sifatnya nampak. Orang menjalankan sholat kan kelihatan Ibu. Ya. Orang menunaikan ibadah umroh, ibadah haji kan kelihatan tuh. Nggak bisa kita sembunyi-sembunyi, susah. Ya udahlah buat Ka'bah sendiri kan itu nggak bisa. Atau ibadah-ibadah yang lain yang berpotensi disembunyikan, bisa disembunyikan atau tidak, sedekah ya kadang susah menyembunyikan. Apalagi dalam amal sosial yang harus butuh laporannya Ibu. Yang paling penting menjaga hati. Dari Ibu Fulana sekian, alhamdulillah, Allahumma taqabbal gitu ya. Kalau nama kita disebut, langsung kita minta pada Allah, Allahumma taqabbal minni. Gitu ya. Ya Allah terimalah amal saya. Ya, karena yang disebut berpotensi, yang enggak disebut juga bisa potensi Ibu. Hamba Allah 300.000. Wah, itu kan hamba Allah aku tuh. Itu yang paling ikhlas tuh, orang lain disebut namanya. Gue hamba Allah. Akhirnya bilang ke temannya, tahu enggak hamba Allah? Ana tuh, aku. Ya, ada potensi. Ya. Jadi amal yang nampak.
Ini modal awal. Kemudian yang kedua bukan ditinggalkan tapi di-upgrade. Bukan ditinggalkan Ibu. Yang kedua adalah al-a'mal al-batinah bersama dengan al-a'mal al-zahirah. Al-a'mal al-batinah tentunya menyertakan apa tadi yang pertama? Al-a'mal al-zahirah. Ibadah zahir sembari melibatkan hati di setiap aktivitas ibadahnya. Ini kendaraannya. Baik. Jadi ibadah yang kita lakukan Ibu, kalau tidak diiringi dengan ibadah batin, tidak menyertakan hati yang baik, maka ibadah itu kurang bisa memberikan manfaat. Maka ibadah harus dihadirkan apa para ummahat? Iman contohnya. Ada hadisnya sering kita dengar. Ya, biasanya dibacakan pada bulan Ramadan dan insya Allah sebentar lagi Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita menjumpai Ramadan tahun ini ya Ibu, dan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan didasarkan dengan apa? Iman. Iman. Dihadirkan pula di sana rasa ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah itu adalah kesesuaian antara lisan dan perbuatan, itu pengagungan. Seperti kalau kita menghormati orang, kita memuji orang, oh bapak tuh orang baik, saya hormati, tapi apa? Ternyata malah tangannya menzalimi, dia mukul orang di zalim, itu namanya bukan ta'zim. Maka ada keserasian antara hati, lisan dan amal perbuatan di dalam ta'zim. Apakah sholat kita ada di dalamnya, sedangkan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita sering meleng Ibu. Kamu tuh sedang menghitopi, sedang bicara dengan siapa? Kok hatimu tidak kamu libatkan? Ini ta'zim enggak? Makanya sholat itu kadang kurang berikan asar, pengaruh, dampak dalam hidup kita karena tidak menghadirkan ta'zim kepada Allah. Ucapan alhamdulillah. Orang tidak sedikit orang itu kalau mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, hatta orang-orang non-Islam. Tapi kenapa kurang berdampak? Karena kita nggak ngerti. Alhamdulillah atau tahmid itu para ulama menjelaskan maknanya apa para ummahat? Memuji Allah karena sifat-sifatnya yang utama, ma'al mahabbati wa ta'zim, dua hal yang harus dihadirkan, cinta dan pengagungan kepada Allah. Bisa cinta, ingat bahwa kebaikan semua itu datang dari Allah. Bukan oh alhamdulillah ya Allah, tapi dalam hatinya terbesit apa? Tuh kan, ini karena kecerdasanku, ini karena apa? Kreatifku, ini karena kefasihan lisanku. Seringkali bahkan para ustadz sekalipun ini diuji dengan ujian luar biasa. Maka ustadz-ustadz yang terkenal jamaahnya banyak, bukan nggak ada ujian, itu ujian Ibu. Tuh kan, aku yang paling pintar, aku yang paling fasih itu jamaahnya. Oh masalah. Kita semua diuji Ibu. Bahkan kadang-kadang ujian yang sifatnya kelonggaran, keluasan itu lebih bahaya daripada ujian yang sifatnya kesempitan. Para umat yang dirahmati Allah. Ya, hadirkan amal batin. Tadi iman, ta'zim, mahabbah. Itu amal hati, Bu. Ya. Mahabbah. Ada kecintaan, ada roja, ngarep gitu. Makanya kalau ngarep sama Allah itu seperti anak yang minta jajan sama uminya. Kerudungnya ditarik, ini bajunya ditarik kan gitu. Ya, itu seorang hamba yang roja, ya Allah, please, ya Allah, please. Ya. Ya Allah, kalau enggak pada Engkau, pada siapa ya Allah? Belum dikabulkan, besok datang lagi ya Allah. Minta doanya serius. Bahkan sebagian orang itu bercerita kepada Allah. Walaupun sebagian ulama, para ummahat, salah satu adab doa itu kekhusyuan fisik. Sambil mengangkat tangan, sebagian ulama mengatakan tundukkan wajahnya, dihadapkan ke tangannya, sambil tunduk pandangannya tidak mengangkat tangan. Walaupun boleh. Ini hanya adab sebagian ulama. Angkat tangannya, lihat telapak tangannya seakan-akan menunggu apa yang Allah berikan. Kita tenang fisiknya, enggak banyak bergerak. Itu. Walaupun dibolehkan juga kadang, ya Ustadz saya lebih nyaman kalau berdoa tuh seakan-akan ngobrol sama Allah. Boleh, enggak ada batasan Ibu. Maka sungguh nikmat sekali ketika seorang hamba itu kepuasannya itu ketika ia ngobrol sama Allah, minta sama Allah dengan menghitung Ibu. Ya Allah, saya
punya tanggungan di sana sekian ya Allah, kemarin udah ditagih ya Allah, yang di sana itu belum lunas juga, itu hari Rabu besok itu anak saya minta ini ongkos ya gimana nih ya Allah, suami saya kemarin di PHK ya Allah ini gimana ya caranya, ngobrol. Masya Allah, ibu lebih nyaman seperti apa? Boleh kadang-kadang dipraktekkan dalam keadaan khusyuk, ya khusyuk. Kita mengangkat tangan, kita hadapkan wajah kita ke tangan kita sembari seakan-akan nunggu, ya Allah tangan saya ini minta sama engkau, ini tangan saya ya Allah. Ya paham ibu? Atau kadang kita mengangkat tangan ngobrol, ya Allah, Allah yang mati kita ngobrol sama Allah. Perhatikan ya, sampaikan hajat kita, maka ini akan menenangkan hati kita para ummahat. Silahkan praktekkan ya. Ini apa? Peran hati para ummahat. Makanya setiap ibadah itu ada potensi di situ. Ya, ibadah zahir akan hidup ketika batin itu dihadirkan. Baik. Barakallahu fikum. Ar-raja wal khauf, rasa takut, ikhlas, sabar. Ya, ibadah butuh kesabaran. Kalau tidak apa? Salat 23 rakaat itu ngebut 7 menit selesai. Lu ngejar apa? Yang dikejar apa, Ibu? Lapar, makan dulu. Kan itu tuh. Makan dulu. Ustaz ini apa namanya, saya lagi ini Pak nahan buang air. Ya udah batalin sholatnya. Ya pipis dulu. Ya ada orang sholat nangis-nangis ternyata bukan karena dengar ayat, nahan pipis. Ya ini makruh. Ya makruh ibu, nggak haram tapi makruh. Ya syukur, bersyukur ya Allah bisa ta'lim, bisa ini bersyukur. I'tiraf, apa itu i'tiraf? Mengaku kalau semua itu adalah anugerah Allah, kita bisa sholat, kita bisa menjalankan ketaatan karena Allah. Karena ada orang terjebak ujub, ibu, gua gitu loh. Nah, ibu kok rajin ngaji? Orang sini gitu loh, gitu kan. Susah itu ibu. Nah, taib. Nah, kembali pada bahasan kita, ciri hati yang bermasalah ibadah mulai berat. Padahal kita tadi apa ibu? Dalam ibadah ada goals, ada target ya. Ada destinasi yang ingin kita tuju. Menuju itu ada kendaraan. Ayo, siapa yang ingat? Kendaraan apa yang kita butuhkan untuk sampai pada destinasi kita ini? Amal zahir, amal batin, tentunya amal batin dengan amal zahir. Karena jangan sampai salah, ada sekte yang menyimpang ibu. Dia pertama beramal zahir, kemudian ketika ia merasa sudah sampai kepada Allah, amal zahirnya ditinggal karena nggak butuh kendaraan ini lagi katanya. Akhirnya ketika sudah sampai level tertentu, malah nggak sholat. Pak kok nggak sholat loh? Saya wali mas. Ya, sholatnya beda. Allah musta'an, setan masuk di situ. Ya baik. Kemudian ciri hati yang mulai gelap itu orangnya cepat tersinggung dan marah. Nah, yang dikit-dikit marah nih bahaya nih. Artinya bermasalah. Dikit-dikit baper. Tapi baper nggak semuanya ini ya Bu. Ada baper yang positif. Dengar ayat baper ya Allah. Nah, itu bagus tuh. Ya. Mudah marah dan tersinggung. Mudah iri. Sulit bahagia melihat orang lain bahagia. Nah, SMS kata orang, senang melihat orang susah melihat orang. Itu dia. Ini tanda hatinya tidak baik-baik saja. Seakan sholat terus, makanya perhatikanlah wahai orang-orang yang rajin sholat. Ya, engkau gerakkan tubuhmu untuk rukuk dan sujud pada Allah. Namun kenapa enggak kamu tutup hatimu dari selalu membuka dan membuka peluang atau menjadikan iri hasad itu dipelihara, diberikan panggung lebar-lebar dalam hati kita. Ya, hati-hati para ummahat, berarti kita belum mampu menghadirkan hati kita. Hati-hati, jadi iri, hasad, gil, dengki itu penyakit hati yang bisa merobohkan bangunan ibadah yang sudah kita bangun, menggerogoti amal ibadah yang sudah kita tabung. Iri, hasad, bahaya. Makanya iri ini yang mencelakai iblis. Iri, dengki, sombong itu identik. Ya. Orang yang iri itu membahayakan dirinya sendiri pertama.
karena tidak pernah berterima kasih sama Allah. Terus-terusan membandingkan antara dirinya dan orang lain. Kita tuh punya prinsip yang penting kita itu menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita lebih baik daripada yang kemarin. Makanya kan dalam hadis itu sering disebutkan para ulama lah, para ummahat, motivasi kita nggak harus berlomba dengan orang lain kok. Alhamdulillah saya lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah. Karena kita sudah capek dengan perlombaan, Ibu. Sejak kecil kita dituntut untuk lomba kan? Ya, masuk SD sudah dituntut mau bundanya harus yang satuan gitu. SMP ada tuntutan lagi, habis selesai kuliah ada tuntutan lagi, berlomba, lelah. Sedangkan lomba dunia itu paling ujung-ujungnya adalah kuburan yang sempit. Ya, makanya bahagia itu bagaimana, atau keberhasilan itu bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang terbaik dari diri kita kemarin. Nah, boleh menjadikan orang itu ukuran, bukan ukuran, menjadikan kelebihan orang sebagai motivasi boleh, Ibu. Tapi kalau kita tidak mampu memanage hati kita, yang muncul bukan motivasi tapi rasa iri dengki. Apalagi kadang-kadang tarbiyah orang tua itu salah. Sering membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu ngeri, tapi tidak banyak disadari. Ibunya enggak merasa puas, anaknya merasa sakit. Ya. Anaknya tidak merasa diapresiasi, sering dibanding-bandingkan. Ya, ini pendidikan yang keliru. Anaknya akan biasanya, apalagi misal dibandingkan dengan saudara sendiri, nanti muncul kebencian terhadap saudaranya. Ya, makanya para ummahat jangan sibukkan mata kita. Kita jangan julurkan mata kita kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Hati-hati, karena tidak semua hati itu mampu kita mengelola, menjaganya. Ya, bahaya untuk diri kita. Kita tertekan, nggak bahagia. Kebahagiaan kita kok tergantung dengan di sekitar kita. Sedangkan kita itu kan ditugasi untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, Ibu. Kita ikhtiar, kita usaha, apa yang terjadi itu bukan kendali kita, itu Allah sudah. Kita tidak perintahkan untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Ya sudah, diri kita. Kan gitu. Membahayakan diri kita sendiri kalau hasad, iri, dengki dikasih panggung yang tinggi itu. Dan membahayakan orang lain, maka muncullah penyakit ain. Kalau kita lihat orang lain, ain. Makanya kalau orang posting di medsos itu ada dua kewajiban. Pertama, kewajiban bagi yang posting, kemudian yang kedua kewajiban bagi yang melihat postingan. Pertama, bagi yang posting, ucapkanlah doa perlindungan. Ya, di antaranya apa, Ibu? A'udzu bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setiap godaan syaitan dan binatang-binatang yang buruk, dan aku berlindung kepadamu dari mata yang jahat. Bismillah, posting. Nah, wah ini ada masakan seru nih, resep baru. Wah, gatel banget pengen cepet posting kan gitu kan. Karena biasa kita apa, Ibu? Kena candu validasi. Kalau belum dijempol orang nggak mantep. Maka kalau sudah status nggak dijempol orang, meradang. Buat status, fotonya udah dipilih yang paling bagus. Dari 100 kali foto diambil satu, itu pun udah setiap kali foto itu sudah nahan nafas 15 detik itu. Wah, udah nahan nafas itu. Itu tersiksanya bagaimana? Foto udah jadi paling bagus, ya quote-nya atau caption-nya wah dipilih yang bagus. Tulis hapus kurang bagus. Udah sempurna menurut dia kan, posting. Atau buat story, status di WA. 1 jam kemudian dibuka. Nah, enggak ada yang komen. Nah, enggak ada yang lihat. Malah dia menjadi orang yang paling sering melihat statusnya sendiri. Akhirnya meradang. Kenapa seperti ini? Karena candu validasi dari orang lain. Kasihan, kebahagiaan Anda tergantung jempol orang lain. Kasihan enggak, Ibu? Kasihan. Ya, makanya kewajiban pertama bagi yang posting, ayo banyak doa. Karena ini bukan suatu mitos, itu nyata. Ada orang yang menampilkan romantisme rumah tangganya di publik, ya Ibu. Ya, Masya Allah, ngecap keningnya istri sahdu diiring dengan backsound yang mengharukan, yang lihat terpana. Masya Allah, jadikanlah keluargaku seperti keluarga dia. Dia nggak ngerti. Di balik romantisme itu ada aliran air mata yang nggak pernah terucap. Kan kita nggak ngerti, Ibu. Maka doa yang terbaik itu doa minta keberkahan Allah, gak harus jadi orang lain. Karena kita nggak ngerti rahasia yang terjadi sebenarnya. Ya, dipamerkan akhirnya nggak nyangka kemudian cerai. Ada nggak seperti itu? Malah rawan ya, Ibu.
romantisme yang ditampilkan itu rawan. Ini kewajiban mereka. Kedua, yang melihat jangan nyalahin juga yang posting. Tuh kamu posting, kena ain lo ya. Kamu yang lihat juga harus diatur. Ya, kalau lihat sesuatu yang bagus dari apa yang ditampilkan saudaramu, doakan keberkahan untuknya. Itu berpahala bagimu dan keberkahan untuk saudaramu. Ucapkan barakallahu fiik, barakallahu lak, barakallahu alaik. Boleh pilih salah satu dari 3. Tapi jangan sampai hanya bilang masya Allah tabarakallah, itu kurang. Karena dalam masya Allah tabarakallah itu hanya pujian pada Allah, tidak ada unsur doa. Ya, makanya kalau lihat yang bagus disempurnakan. Masya Allah tabarakallah, barakallah fik ya ibu. Nah, itu baru. Kalau nggak pakai depan langsung barakallah, itu ada doa. Kalau masya Allah tabarakallah, apa maknanya ibu? Masya Allah itu adalah baru zikir memuji Allah. Maka doanya adalah apa? Sebagaimana kata Nabi, fal yubarik lahu, maka hendaklah mendoakan keberkahan untuknya. Barakallahu lak, barakallahu fik, barakallahu alaik. Ya, dimatikan aja kafnya ibu, karena kalau nggak dimatikan agak ribet. Antara ka sama ki itu beda. Kalau ka laki-laki, kalau ki perempuan. Maka ibu-ibu kalau mengucapkan jazakillah itu ke wanita. Kalau ke laki-laki jazakallah. Kalau bingung jazakumullah aja. Ya, untuk umum saja. Karena tidak jarang saya mendapatkan ucapan terima kasih dari ibu-ibu agak salah ibu. Jazakillah khairan Ustaz. Perasaan laki bener kan gitu. Karena sudah kebiasaan ummahat komunikasi dengan sama ummahat. Ustadznya jadi korban. Jazakillahu khairan Ustaz. Nama ibu wa iyyak, alhamdulillah. Ya, mudah iri ya ibu. Lalai dari doa. Ini juga ciri hati yang bermasalah. Padahal masalah makin banyak tapi nggak pernah kembali kepada Allah. Masalahnya itu banyak banget, tapi ditanggung sendiri. Padahal Allah itu sering merayu hambanya, jangan kamu tanggung sendiri. Pundakmu nggak cukup kuat untuk menanggung semuanya. Itu kan bahasa lembut Allah ibu. Ud'uni astajib lakum. Tugasmu minta, aku yang beri kata Allah. Cuma kita tuh sering ya menikmati penderitaan itu dengan menarasikan ya penderitaan itu dengan narasi yang panjang, tapi nggak pernah kembali kepada Allah. Adanya adalah keluhan ya ibu. Kenapa aku dipilih seperti ini? Hidupku penuh dengan ujian. Kehidupan hanya perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang semuanya penuh dengan cobaan kan gitu. Doa minta kepada Allah itu tanda hati bersih. Makanya kalau kita ditimpa masalah ya ibu, kemudian kita mau doa sama Allah, itu masalah yang barokah. Alhamdulillah. Ya tapi jangan minta masalah, nggak punya masalah kok minta masalah. Ya Allah kapan bermasalah? Susah banget ya jadi orang miskin, ya Allah susah padahal pengen ya, jangan. Alhamdulillah Allah berikan kecukupan. Kemudian hati yang kotor diantara cirinya tidak merasa bersalah ketika berbuat maksiat. Nah, ini bahaya ibu. Tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah saat berbuat maksiat. Ini hadir karena orang sudah meremehkan dosa. Lalu bagaimana cara menghidupkan hati yang gelap tadi? Ini pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui ciri hati-hati yang sudah mulai redup nur cahayanya, yang sudah mulai terserang penyakit sampai pada ya kematiannya, ada hati yang mayit ibu. Kalau penyakitnya tidak segera diatasi akan fatal. Efek dampaknya hati itu menjadi mayit. Ini bahasa kiasan ya para umat. Maka bagaimana cara menghidupkannya? Ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Pertama adalah jadikan zikir sebagai nafas kehidupan. Intinya zikir. Zikir ya Ibu, masalah zikir itu nafas kehidupan. Nah, artinya apa? Jangan lepaskan zikir dari setiap aktivitas kita. Itu intinya Ibu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Saat mencuci piring ucapkan subhanallah, alhamdulillah, istighfar. Cuci piringnya 10 menit, istighfarnya bisa 1000, Masya Allah. Saat menyuapi anak, kita zikir sambil doa, ya Allah, ya, ucapkan astagfirullah, subhanallah, ya Allah, berkahi, jadikan anak soleh. Masya Allah. Ya, jadi zikir ini kan memang ada tingkatan-tingkatan ya para umahat. Tingkatan yang paling rendah adalah zikir lisan. Walaupun hatinya itu belum bertaut, tapi lisannya senantiasa menyebut Allah. Dan ini juga perlu latihan. Ya, ucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika jalan ke masjid, ke ini. Ya, zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah ataupun zikir-zikir yang jumlahnya tidak ditentukan, kan gitu. Ya, ada zikir yang diucapkan ketika kita di pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Maka akan diberikan padanya 1 juta, alaf 1000 kali 1000. 1 juta kebaikan, dihapus darinya 1 juta kesalahan, diangkat untuknya 1 juta derajat. Wah, jadi rajin ke pasar loh Ibu. Walaupun pasar hari ini enggak mesti pasar fisik ya, HP kita juga pasar tuh ya, tiap hari lihat HP, tiba-tiba datang aja belanjaan kan itu. Itu ciri hari kiamat. Kata Rasulullah, ya yataqarrab al-aswaq. Ciri hari kiamat itu pasar-pasar berdekatan. Nah sekarang malah secara fisik mungkin jarang pasar-pasar tergerus kan gitu ya. Tapi secara hakikatnya betul-betul berdekatan Ibu. Udah kita tuh nggak ada jarak lagi dengan pasar. Duduk manis di rumah belanja, iya kan? Tapi ingat, tidak semua tanda kiamat itu haram. Ada yang haram seperti laki-laki menjumpai wanita haram. Tapi pasar nggak haram. Bisa dia punya pasar, buka pasar lagi, enggak haram, enggak. Tapi jangan sampai kemudian itu menenggelamkan kita. Curi keberkahan Allah dari apa yang kita laksanakan. Zikir tadi menghadirkan 1 juta kebaikan, Masya Allah. Ya, zikir lisan. Kemudian yang kedua adalah zikir hati. Zikir hati di sini maknanya bukan hanya terbatas memindahkan lafal lisan kepada lafal hati. Bukan hanya itu Ibu. Misalnya kalau kita mengucapkan subhanallah, kemudian kita pindah dalam hati kita. Nah, bukan hanya itu. Tapi menyadarkan hati. Hati kita menjadi yaqdhah, peka, sadar akan apa yang kita ucapkan. Kalau nggak diucapkan ya, kalau nanti zikir yang paling tinggi adalah ucapan dengan lisan. Jadi ada 3 Ibu. Lisan, hati, yang ketiga lisan dan hati. Itu zikir yang paling tinggi. Sehingga apapun yang ia lihat dan dia mampu mengingat akan keagungan Allah, maka dia masuk kategori hamba yang zakirin. Ingat Ibu, apa tuh zakirin? Orang-orang yang banyak di zikir. Apa cirinya? Cirinya adalah
Seseorang tidaklah melihat sesuatu, tidaklah mendengar sesuatu kecuali mengingatkan dia akan keagungan Allah. Ini orang yang hatinya hidup. Tapi kalau tidak Ibu, biasanya kita itu apa? Mampu menyimpulkan sesuai dengan apa yang kita lihat. Lihat tisu ya tisu aja ya tisu apa sih Ustadz gitu. Apa rahasia? Enggak ada ya tisu ngapain sih capek-capek. Ya. Tapi kalau orang hatinya hidup, Masya Allah, tidaklah sesuatu dilihat kecuali mengingatkan akan Allah. Dikasih hadiah sama suami, ini sekarang emas lagi mahal nih, tiba-tiba pulang bawa kalung 30 gram. Masya Allah. Bunda ini ada hadiah kecil. Dibuka, Masya Allah, oh Masya Allah, aku yang makein, Masya Allah. Nah, hubungannya dengan zikir nih belum selesai. Orang yang hatinya bersih, Ibu, apa yang dipikirkan? Pertama, itu dimunculkan dari lisannya alhamdulillah, hatinya terpaut, yang diingat adalah kebaikan Allah yang mengirim sosok suami yang baik banget. Ya, akhirnya amin. Ya, saya teringat ini sebelum saya lanjutkan, saya buat video-video pendek hari ini fokus dakwah digital, alhamdulillah responnya bagus ya. Saya buat satu video dengan pertanyaan, apakah suami istri akan bertemu di alam barzah? Wah, ada istri-istri yang kemudian terharu, ya Allah temukanlah aku ya Allah dengan suamiku. Baru kemarin sepekan kemarin suamiku meninggal ya Allah, rasanya ya banyak. Tapi ada yang kemudian komentarnya agak menggelitik. Ya Allah jangan sampai ketemu orang itu lagi ya Allah. Saya bertanya-tanya, ini dosa apa ini gitu. Ini laki-laki apa ini kan gitu kan. Udah mati nggak didoain istrinya apa? Jangan sampai ketemu sama orang itu, cukup sekali di dunia kan. Udah kapok. Ya, jadi kembali pada pembahasan kita para ummahat, kebaikan apapun yang datang kepada kita, orang yang hati zikir ingat akan Allah. Kalau enggak hati-hati. Ya Allah suami baik benar. Iya bagus, karena dalam syariat juga, ini syariat, kita nggak bicara hati, syariat dohir Ibu. Orang tidak akan dianggap berterima kasih kepada Allah ketika ia tidak mampu berterima kasih pada sama manusia. Ini suami, kamu nggak terima kasih, loh aku terima kasih sama Allah, ya salah juga. Ucapkan syukron, jazakallah khairan ya mas, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi, gitu kan. Suami itu seneng dipuji ini, maka ibu-ibu jangan sembarang ngeritik walaupun tujuannya bagus. Suami itu senang dipuji. Oh, masya Allah. Di komplek ini ya, kayaknya nggak ada yang ganteng daripada itu. Senang banget suaminya. Kumpul nggak bener ah. Sama. Ternyata yang senang dipuji itu bukan hanya wanita loh Ibu. Makanya kalau saya itu kadang dikritik istri itu ya antara suka nggak suka juga sih kan gitu kan. Tapi kalau dipuji, masya Allah. Makanya apa? Pujian lisan kita dari hati kita, maksudnya inilah bentuk terima kasih kita menyenangkan pasangan kan gitu. Tapi hati kita jangan tertutup bahwa semua kebaikan itu dari Allah. Maknanya apa? Suatu saat ketika kebaikan itu menjebak kita, suatu saat pasangan kita atau siapapun yang berbuat baik pada kita menyuruh kita untuk berbuat maksiat, no. Karena kebaikan yang kamu berikan itu semuanya lah dari Allah. Kalau enggak kan orang terperangkap, enggak enak kan Ibu? Enggak enak akhirnya ia berbuat maksiat, enggak malu sama Allah. Karena alasannya apa? Enggak enak sama manusia. Paham ya Ibu? Itu zikir. Zikir lisan, hati, lisan dan hati. Selanjutnya, karena waktunya terbatas, kedua, bacalah Al-Quran walaupun satu ayat setiap hari. Zikir dan zikir terbaik adalah bacaan Al-Quran walaupun satu ayat. Satu halaman kalau bisa lah Ibu, masuk satu ayat. Betul-betul satu ayat sih. Satu ayat banget ya tuh kan. Amma yatasaalun. Udah nanggung ya Ibu. Yang penting enggak setengah Ustaz ya. Kalau setengah ya kebangetan lah gitu. Gini maksud saya, andikan satu ayat itu di-upgrade. Kalau membaca satu halaman, kalau satu ayat dibaca plus satu halaman tambah satu ayat ma'at tadabbur. Nah, di-upgrade. Satu ayat aja Ustaz. Kok satu ayat? Kan sama tadabbur Ustaz. Amma yatasaalun. Artinya, kemudian buka tafsir. Waduh ini kok sulit.
di foto. Ustadz Afwan kalau ada waktu tolong dijelasin yang ini. Ya, yang penting kalau chatting sama Ustadz dijelaskan di awal ya Ibu. Kadang-kadang orang kayak japrian sama temen gitu kan. Assalamualaikum, salam, apa kabar? Baik. Susah kita kan kita kadang-kadang takutnya nggak kebalas ya Ibu. Makanya termasuk adab bertamu atau apa itu langsung jelaskan ketuk itu. Assalamualaikum, siapa saya? Saya. Ya saya siapa kan gitu kan? Saya kenal so akrab ini kan gitu. Ya, ini Pak Usman. Oh iya, gitu kan. Sama, assalamualaikum, Ibu, apa kabar? Ini saya kalau belum mengenalkan diri perkenalkan ini. Nanti oh ya. Kadang masya Allah di medsos itu, ya Ustadz yang kemudian ceramah coba untuk ini ya lewat dakwah video itu responnya macam-macam Ibu. Ada yang curhat itu japri ke saya itu luar biasa. Curhat ijazah palsu lah. Curhat, iya ada yang curhat itu. Curhat apa namanya perceraian. Ada yang goda ini pagi-pagi buka inbox itu. Halo kakak, masya Allah. Kan berarti mak gitu. Udah lama nggak dipanggil kakak Ibu. Ini ya Allah ya Rabb, masya Allah. Ya itulah fakta hari ini. Allah musta'an. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah ya para ummahat. Ya baik. Jadi baca Quran walaupun satu ayat tapi di-upgrade tadabbur. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah menjaga pandangan dan lisan. Ini penting. Karena pintu kerusakan hati itu yang paling besar apa Ibu? Lisan dan pandangan. Jadi kalau hati itu sebuah tempat atau dikatakan kota yang menyimpan peradaban, bangunan-bangunan megah kekayaan, dan itu mempunyai akses menuju tempat itu ada akses Ibu. Kita pengen ke Bekasi, pengen ke Jakarta kan ada akses. Madinah punya akses gitu kan, yang Dajjal tidak bisa masuk akses tersebut karena dijaga oleh malaikat. Jadi hati ibarat kota yang penuh dengan peradaban, khazanah, bangunan, kekayaan, ada akses. Maka akses terbesar yang bisa mengantarkan ke sana adalah lisan dan pandangan. Pandangan pertama, lisan kedua. Kemudian disebutkan juga bahwasanya pandangan itu adalah delegasi utusan yang diutus oleh hati. Utusan itu biasanya akan kembali pada yang mengutus ya Ibu. Saya utus nanti dia akan kembali. Maka kalau kita mengutus itu, kalau baik hati kita, maka utusan itu akan kembali kepada kebaikan. Ataupun malah kalau kita nggak hati-hati, utusan itu akan bawa kabar yang berikan pengaruh pada diri kita. Kita tuh kan seneng Ibu. Kalau kita punya anak itu ibarat utusan kita ke sekolah, kita pengen dengar berita baik. Oh cerita di sekolah ini mah, ya kalau udah punya cucunya cerita, nek ini gini cerita, seneng kan, hatinya bergembira. Tapi kalau kemudian anak kembali, cucu kembali, dia cerita, ma tadi saya dibully tahu ma gini-gini, hati kita sedih ya Allah, ya benar. Sama pandangan yang kita lepaskan adalah utusan hati akan kembali pada kita. Itu sesuai dengan pesan yang akan dibawa. Paham ya Ibu? Pandangan dan lisan kaitannya erat. Maka ucapan apapun yang keluar di lisan kita itu akan berikan asar di kalbu kita. Oleh karena itu kalau kita bicara pandangan khususnya, jadi pandangan disebutkan dalam hadis itu, ya, pandangan itu barang siapa yang mampu menundukkan pandangan karena Allah, maka tidak akan meleset firasatnya. Oh bukan hadis tapi ucapan Ibnu Qayyim. Firasat itu ada itu Ibu. Firasat bukan ramalan loh. Kalau ramalan nggak boleh. Firasat karena nur iman. Firasat itu muncul karena nur iman. Kadang-kadang kita nggak ngerti alasan tapi nggak enak firasatnya, ya. Atau firasat itu karena kita bisa melihat fisik orang atau penampilan orang. Misalnya gaya bicaranya gini-gini, saya nggak cocok saya nggak kayak gitu. Ya, penampilan kemudian ini kan gitu. Suami para ummahat datang bawa partner, bawa rekan kerja, pengen kerja sama, ibu menyuguhkan makanan, minuman, ikut ngobrol sebentar, ibu menangkap, kok gitu ya ngomongnya, ya kan? Firasat kemudian berbicara, Pak jangan deh, kenapa? Kamu kan belum kenal, tapi nggak enak deh, itu firasat namanya. Dan firasat yang paling kuat, firasat nur iman, dan itu bisa dipertajam dengan apa Ibu? Dengan menjaga hati. Menjaga hati cara bagaimana? Menjaga pandangan.
Maka siapapun yang pandangan dijaga maka tajam firasatnya. Tapi orang yang liar pandangannya paling tumpul pandangan hatinya itu, firasatnya. Tapi jangan fokus ini Ibu, para ulama menhati-hatikan, jangan sibuk fokus belajar ilmu firasat. Saya tahu ilmunya, tapi saya nggak pernah ajarkan itu. Karena nggak begitu penting. Apa ini Ibu nanti tiap hari ngeliatin orang. Ini orang hidungnya kayak gini loh karantina. Ini primbon atau apa kan gitu. Tapi nanti ada ilmunya dalam Islam. Para ulama Ibnu Qayyim punya kitab namanya Firasah. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Firasah. Ya, makanya tidak banyak ustadz menyampaikan tentang ilmu ini. Maka para ulama menyampaikan lebih baik Anda itu mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati. Hubbul mal, cinta terhadap harta. Nah, harta itu netral Ibu. Harta itu netral, yang enggak netral adalah pemiliknya. Ada model-model orang cinta harta itu apa Ibu? Masya Allah. Tandanya apa? Pelit. Ke dirinya sendiri pelit. Duitnya banyak makanya pakai garam doang. Kenapa harta ini kok nggak dimanfaatin gitu? Ya Masya Allah. Duitnya banyak, bajunya bolong-bolong gitu. Kenapa orang ini? Ya. Atau yang kedua boros. Nah itu tercela juga kan gitu kan. Maka gunakanlah dalam ketaatan dan banyak syukur. Nah, itu intinya kan gitu. Gampang sekali. Wah, jajan mulu biar tambah syukurnya sama Allah. Maka ibu makan sate. Kalau suka sate nih ya misalnya ya, karena tidak semua suka sate, apalagi ibu-ibu. Saya punya santriwati enggak pada suka daging. Tapi alhamdulillah santri laki-laki pada suka daging, alhamdulillah. Kalau ada hewan kurban, tempat laki-laki habis, tempat perempuan utuh. Masya Allah. Misalnya satu makanan, ya dia beli dengan harga sedikit mahal. Dia membelinya makan, alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah dengan keras, maka itu lebih afdal dibandingkan kita makan yang menurut banyak orang sederhana dan alhamdulillah kita pelan. Bu makan pakai apa? Ya pakai tahu Ustaz. Gimana? Ya alhamdulillah sih Ustaz, ada sihnya itu loh. Kok ada ya, tapi kalau ibu Masya Allah ini belanja ini, ya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillahnya kenceng. Itulah manfaat manajemen kolbu terkait nikmat Allah. Ada orang kelihatan sederhana, tapi ternyata dia paling cinta dengan hartanya. Disimpan, makannya nggak enak, bajunya jelek, ya, beli kendaraan macet-macet, mau ngaji nggak sampai karena kendaraannya macet. Kenapa? Ngaji butuh kendaraan yang nyaman, nggak? Alhamdulillah. Nah kalau bisa apa yang kita miliki kita libatkan dalam keridhaan Allah. Ibu-ibu baju baik, alhamdulillah, pakai untuk sholat. Kalau bisa setiap baju yang kita miliki pernah kita pakai untuk sholat. Oh nggak pantas Ustaz, ya buat daleman kalau nggak pantas. Paham ya Ibu? Sehingga kelak menjadi saksi kita ketika kita menghadap Allah. Harta itu ya bismillah. Makanya jadikan harta itu menghamba kepada kita, bukan kita menghamba ke harta. Mati-matian jungkir balik. Ya sudah dapat apa? Gak bisa menikmati. Maka Islam itu Ibu, kalau prinsip saya, nikmati dengan cara syukur. Boleh menabung, tapi nggak harus menunda nanti. Cukup ayo punya waktu, punya anak-anak, ada cucu, ada waktu jalan-jalan, ya jalan-jalan. Wah nanti dia kalau udah ngumpul sekian M baru jalan-jalan, terlambat. Ya, nanti kalau udah ini Ustaz, kalau udah punya saving sekian, udah tabungan sekian gitu kan, nanti baru makan enak-enak, udah kena diabetes. Ya kan? Udah nikmati, jalani. Ya manage itu bukan berarti nggak punya strategi. Enggak, saya nggak ngajari kayak gitu. Karena ada sebagian orang itu mengatakan nggak ada dalil untuk menabung, adanya untuk jualan. Ya karena dia motivator. Dan sekarang masalahnya Ibu, kalau ada motivator pakai peci, ada satu ayat dinukil, dipanggil Ustaz. Musibah itu. Bisa ceramah, satu ayat dipanggil, nggak ngerti dia belajar di mana, dia ngerti bahasa Arab atau tidak, baca Al-Qur'annya bagaimana, tafsir bagaimana, langsung dipanggil Ustaz. Parahnya orang jual obat kuat pakai dalil dipanggil Ustaz. Nah, musibah nggak Ibu? Yang dipanggil Ustaz sudah terlanjur seneng. Biasa dipanggil Ustaz, nggak dipanggil Ustaz tersinggung. Jadi masalah. Ya makanya pertengahan para ummahat. Ya nimpati harta kita untuk ketaatan, alhamdulillah. Ya, dengan cara ini bersyukur. Ada kok Ustaz yang ditabung, alhamdulillah. Ya, jangan terlalu pelit dengan harta, apalagi untuk diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Rasulullah itu sederhana, tapi makannya daging juga Ibu.
Alhamdulillah, yang penting tidak berlebih-lebihan. Nikmati itu dalam rangka kita bersyukur pada Allah. Namun kalau terkait dengan orang lain, jangan ugal-ugalan flexing. Ini pesannya. Maka semuanya pertengahan Ibu. Jangan terlalu full ugal-ugalan dalam flexing menampakkan kelebihan kita. Karena tidak semua hati mampu menampung kebahagiaan orang lain. Tapi juga jangan sering kemudian supaya kita nggak nampak mendapatkan nikmat, kemudian kalau narasi kesedihan panjang lebar. Ketemu orang cerita sedih 1 jam gitu, nggak habis-habis gitu kan. Nggak seperti itu, pertengahan. Ya, khairul umuri awsaduha. Baik, kita lanjutkan. Berbanyak istighfar. Ini sudah mafhum. Nah, yang terakhir para ummahat, mengubah aktivitas. Ini bukan cara-cara menghidupkan hati, tapi poin terakhir dalam rangka menghidupkan hati ya. Poin terakhir, mengubah aktivitas dunia menjadi amal akhirat. Baik. Nah, ini di sini para ummahat, barakallahu fikum. Kita itu adalah manusia yang kaki kita masih berpijak di tanah. Ingat, kita manusia hamba Allah yang masih berpijak di tanah. Kita bukan malaikat yang menghuni langit. Ya, saya ulang Ibu. Mengubah aktivitas dunia menjadi amal akhirat. Mengubah aktivitas dunia menjadi amal akhirat. Oke. Ingat, kita manusia yang kaki kita masih berpijak di tanah. Kita bukan malaikat yang hidup di langit, bukan. Kita butuh makan. Makan itu ya seringkali bukan gratis ya Ibu. Butuh kerja. Kan gitu. Mateng pun tuh butuh proses. Ada duit beli beras, beli lauk. Seringkali enggak langsung jadi, kecuali kita jajan. Jajan pun ada proses juga, kita kerja dulu. Artinya kita sebagai manusia enggak lepas daripada aktivitas duniawiyah. Enggak akan lepas. Namun di sana ada orang yang cerdas, tapi ada orang yang kurang cerdas. Nah, ini pakai bahasa yang halus, kurang cerdas ya bodoh gitulah Ibu. Ya. Orang yang cerdas itu apa? Kalau di dalam ayatnya lupa, nanti di surat Al-Hasr bagian terakhir, dan ayat ini familiar. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Nanti disampaikan ayat berapa itu? Ya 21 atau 22, nanti cek ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing melihat apa-apa yang sudah dilakukan untuk hari esok, hari akhirat. Kalau dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa evaluasi tentang dirinya. Sudah siap belum ya? Sudah siap belum ya? Kalau malam ini menjadi malam pertama kita di alam kubur, siap nggak Ibu? Wah, janganlah Ustaz. Ya, kematian saja sesuatu yang kita enggan untuk memikirkan secara mendalam. Ya, paling di kajian kita semangat, habis kajian kita lupa loh Ibu. Jangan bicara mati mulu lah, takut. Ya, Masya Allah. Ini orang cerdas. Makanya orang yang cerdas itu bukan berarti Ibu orangnya di masjid terus. Enggak, kecuali mungkin marbotnya kali ya Ibu. Ya, itu pun kadang marbot ada jadwalnya sekarang. Masya Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang pintar. Bagaimana menjadikan aktivitas duniawiyah dia itu bernilai akhirat. Itu yang pintar. Dan itu tidak bisa wujud kecuali dengan ilmu. Ya.